Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oh iya, Bulan lagi baca-baca ya? Iya, Bu. Apa nih? Baca apa nih? Materi, Bu. Materi tentang apa? Ini kebetulan materinya materi IPA tentang getaran dan gelombang. Oh iya, gimana nih persiapan supervisi? Sudah sampai di mana? Persiapan supervisi, saya sudah mempersiapkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan anak-anak untuk memahami materi atau konsep yang akan dipraktikumkan nanti. Seperti itu. Iya. Materinya tentang apa? Materinya kebetulan saya mengajar di kelas 8 di materi getaran dan gelombang. Hanya yang akan besok saya praktikumkan di materi getaran. Oh iya, materi getarannya. Tujuan pembelajarannya bagaimana nih? Tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik dapat menghitung frekuensi dan perioda dengan menggunakan alat-alat praktikum. Berarti menghitung periode ya? Menghitung frekuensi dan periode ya. Jadi tujuan pembelajarannya supaya anak bisa menghitung frekuensi dan periode. Menggunakan alat-alat. Dengan menggunakan berarti ada praktikumnya juga ya? Ada, iya. Sudah dipersiapkan itu alat-alatnya, terus sudah dicek gitu? Kalau alat-alatnya insya Allah sudah siap. Kemudian dari segi materi juga anak-anak untuk menunjang, saya sudah menugaskan untuk membaca dan men-searching di Google tentang praktikum yang akan dilakukan yang menunjang dengan pembelajaran nanti. Kira-kira ketika misalnya setelah melakukan pembelajaran ini, area pengembangan apa yang akan dikembangkan? Area pengembangannya di praktikumnya akan dikembangkan karena nanti anak-anak berhubung anak-anak itu menyukai hal-hal yang nyata, yang langsung gitu ya. Jadi mereka dilibatkan untuk kegiatan praktikum. Kemudian nanti ada beberapa aspek juga yang akan saya kembangkan. Yang pertama mental. Jadi ketika proses mental itu anak-anak nanti digiring sebelum pembelajaran dimulai, nanti digiring untuk melakukan meaningful. Meaningful itu nanti anak-anak biar siap gitu. Jadi biar ketika mereka mau belajar itu siap semua rata, sehingga apa yang akan dipelajari bisa nyampe ke mereka. Jadi biar anak lebih fokus lagi. Betul, lebih fokus ya itu lebih fokus. Yang kedua mungkin dari segi spiritual, nanti sebelum pembelajaran anak-anak disuruh berdoa dulu biar semuanya tenang, biar semuanya lebih menambah kefokusan anak-anak. Kemudian yang ketiga itu dari sosial, mungkin nanti anak-anak ketika proses praktikum mereka berkolaborasi karena kan nanti ketika proses praktikum itu ada dibagi kelompok terlebih dahulu dengan memperhitungkan kemampuan yang berbeda agar lebih kemampuannya agar lebih menyatu aja gitu. Jadi di antara kelas atas kelas bawah itu tidak ada tidak ada perbedaannya. Jadi ketika proses sosial mereka bersatu. Jadi tidak ada kelompok yang kelas atas semua, kelas bawah semua ya, tapi itu semuanya nyampur ya semuanya. Jadi yang bawah dan yang atas semuanya nyampur ya. Kemudian area pengembangan selanjutnya itu di emosional. Nanti sebelum pembelajaran juga nanti saya sediakan icons senyum, kemudian ikon sedih ataupun marah. Jadi nanti ketika mereka mau belajar itu kita tahu dulu bagaimana perasaan mereka, apakah dalam keadaan senang ataukah sedih gitu ya. Nah nanti setelah itu biar kita tahu, kita paham dulu bagaimana mereka ingin belajarnya gitu. Setelah itu nanti kita samakan juga persepsinya agar mereka happy juga ketika proses praktikum seperti itu. Dan yang terakhir di fisik mungkin Bu ya, nanti di area pengembangan yang ingin saya capai itu
yang ingin dikembangkan itu di fisiknya. Nanti ketika proses praktikum ada banyak anak-anak banyak bergerak. Contohnya misalkan ketika proses praktikum mereka menyusun sendiri, merangkai sendiri alat-alat praktikum. Kemudian ketika proses presentasi nanti juga kan mereka ada proses fisiknya, ada proses pergerakannya, bergerak gitu, seperti itu. Berarti yang akan dikembangkan oleh Bu Rani ini dari segi emosi, ya, dari segi mental, spiritual, sosial, emosional, dan fisik berarti ya. Ada 6 berarti yang akan dikembangkan oleh Bu Rani terhadap siswanya ini ya. Terus ketika misalnya sudah tahu tujuannya, sudah tahu area yang akan dikembangkannya ya. Strategi apa kira-kira Bu Rani yang akan nanti dilakukan ketika supervisi? Strategi ya? Iya, strategi kalau pembelajaran strategi pembelajarannya anak-anak pertama dikelompokkan dulu menjadi beberapa kelompok, 6 kelompok ya, biar lebih biar lebih teratur gitu ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian setelah itu anak-anak nanti praktikum dengan diikuti arahan langkah-langkah dulu di karena mereka kan lebih suka yang ini ya, lebih suka sepertinya anak-anak sekarang tuh lebih suka nyari sendiri gitu kan, lebih suka kerja sendiri gitu. Nanti saya kasih tahu langkah-langkah kerjanya, setelah itu mereka bekerja sendiri sesuai dengan arahan langkah kerja yang ada di LKS. Seperti itu mungkin untuk strateginya. Iya. Berarti sudah benar-benar siap ya, tinggal eksekusi ya, tinggal masuk ya. Nah, nanti rencananya ketika supervisi mungkin nanti ada direkam kayak gitu ya. Soalnya itu sebagai salah satu pemenuhan tugas juga gitu kan. Jadi mungkin ada PP-nya juga. Jadi nanti Bu Rani jangan sampai kaget gitu ya. Kok saya mau disupervisi, bayangkan Bu Rani misalnya cuma saya aja yang masuk ke dalam, ternyata ada orang lain juga ya. Itu ada PP-nya juga ya. Iya, berarti nanti sampai ketemu nanti di kelas ya Bu Rani ya. Mudah-mudahan sukses dan dengan idenya yang sudah oke gitu ya, ini ide yang keren banget ya. Mudah-mudahan anaknya juga bisa lah ya ini ya. Iya, sampai ketemu nanti ya di kelas nanti ya. Iya, ya gitu dulu ya. Saya mau ke kelas dulu ya. Iya, Assalamualaikum.